Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kontras ya, Bitcoin udah halving di tanggal 20 April kemarin. Dan untuk next halving Bitcoin ini ada di sekitar Maret 17 Maret 2028 ya teman. Nah, dan sekitar 4 tahun lagi kita akan mengalami halving lagi yang kelima dan juga keenam mungkin ya. Dan di sini kontras untuk kalian happy halving day. 3 hari kemarin kita ini udah mengalami yang namanya halving. Dan banyak yang bertanya ke gua, "Bang, BTC mau kemana sih setelah halving? Bang, BTC akan kemana lagi pergerakannya? Bang, bagaimana altcoin? Bang, bagaimana USDT domain?" Dan banyak yang bertanya ke gua seperti itu. Di sini gua akan coba jelasin ke kalian teman-teman, Bitcoin halving ini mau kemana sih setelahnya ya. Nah, kita tanpa basa-basi teman-teman, kita akan langsung aja lanjut ke inti. Oke teman-teman, jadi ini adalah sebuah chart dari Bitcoin USDT. Nah, di sini gue mau jelasin 3 teknikal ya teman-teman. Jadi yang pertama gue akan coba analisa Bitcoin, yang kedua gue akan coba analisa USDT domainnya, dan juga yang ketiga gue akan coba analisa Bitcoin domainnya ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke inti videonya teman-teman, untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gue secara gratis, kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi video ini. Dan di sini gue lagi adain event teman-teman, event $300 untuk 10 orang pemenang. Caranya kalian bisa lihat ya teman-teman, lihat di deskripsi video ini. Ini untuk eventnya ya teman. Jadi kalian tuh bakal dapat $300 untuk 10 orang pemenang dengan syarat di sini. Nah, ini eventnya tuh event lucky draw. Nah, lucky drawnya itu seperti ini teman-teman. Jadi nanti di bulan terakhir di 18 Mei ini akan ada lucky draw live di YouTube gua ya teman-teman. Dan ini ada syaratnya juga. Kalau misal kalian mau daftar, silahkan daftar, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa basa-basi kita akan coba aja langsung ke chartnya ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah sebuah namanya ini charting Bitcoin. Di sini gua akan coba dulu dari time frame yang lebih gede, mungkin di daily-nya teman-teman. Nah, kemarin gue ini udah buat series Bitcoin yang ini. Nah, ini spesial Bitcoin ya buat kalian. Gua ngomong kalau misalnya Bitcoin ini tertahan di area support ini teman-teman, maka kemungkinan besar Bitcoin ini akan reject. Dan alhasil Bitcoin ini reject ya teman-teman. Nah, kalian bisa klik aja di sini, tonton dulu video gua. Nih, kalian bisa tonton dulu video gua ya teman-teman. Nah, nih kalian bisa tonton dulu video gua ini teman-teman. Nah, di sini gua udah jelasin tentang pergerakan harga Bitcoin teman-teman. Nah, ini gua udah jelasin yang ini pergerakan harga Bitcoin. Nah, yang ini gua udah jelasin secara lengkap. Dan ini pas sebelum Bitcoin dump ya teman-teman. Jadi sebelum ada Iran vs Israel dan Bitcoin ini dump. Dan alhasil ya Bitcoin ini udah seperti yang gua perkirakan. Gua memperkirakan bakal dump di area sini. Dan ini udah dump ya teman-teman, sekitar 15%-an. Dan di sini gua akan coba jelasin lagi ke kalian pergerakan harga Bitcoin tuh mau kemana sih setelah halving ini. Kalau misalnya kita lihat teman-teman chart history masa lalu, nah kalian klik aja di sini chart history BTC masa chart history BTC halving. Nah, nih kalian bisa klik aja chart history BTC halving. Nah, jadi kalau misalnya setiap chartnya teman-teman, Bitcoin sebelum halving tuh ada yang namanya penurunan terlebih dahulu. Seperti ini. Nih, Bitcoin halving, ini halving kan. Nah, ini halving, dia tuh ada penurunan terlebih dahulu. Ini penurunan, terus di sini ada penurunan terlebih dahulu, dan di sini ketika mau halving teman-teman ada penurunan terlebih dahulu. Ini untuk history chartnya. Dan kalau misalnya Bitcoin halving teman-teman, jadi ada yang namanya setiap kali Bitcoin halving nih, jadi beberapa bulan itu Bitcoin itu bakal namanya penurunan atau sideways terlebih dahulu, karena itu adalah sebuah historinya ya teman-teman, history untuk si Bitcoin. Nah, kalau misalnya sekarang menurut gua pribadi Bitcoin ini bakal naiknya itu di bulan Agustusan ya teman-teman. Di bulan Agustus atau di bulan September itu Bitcoin bakal naik sangat-sangat kencang ya teman-teman, sesuai dengan prediksi atau histori 4 tahun yang lalu. Dan di sini gua akan coba analisa dari segi chartnya ya teman-teman. Dan untuk targetnya, oke, gua akan coba dari segi weekly-nya dulu ya mungkin teman-teman untuk targeting si Bitcoin. Nah,
teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian lihat di sini tuh ada demand-nya teman-teman. Nah, ini demand kecil di weekly. Nah, ini demand kecil dan Bitcoin ini potensial banget untuk masuk ke area demand ini, atau sampai Bitcoin masuk ke area ini teman-teman di 42K. Ini sangat-sangat potensial menurut gua pribadi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman di sini kan Bitcoin ini berhasil break. Nah, Bitcoin ini berhasil break area sebuah resisten ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi Fibonacci di area low-nya ke area high-nya, untuk area yang namanya 0.5 dan 0.3-nya itu ada di area sini, dan untuk 0.7, 0.79 itu di area sini ya teman-teman untuk si Bitcoin ini sendiri. Nah, tapi teman-teman semuanya, kalau misalnya kita lihat untuk yang namanya Bitcoin ini teman-teman, nah untuk yang namanya Bitcoin next-nya tuh di mana sih kalau misalnya kita mau jual Bitcoin? Nah, untuk nextnya, untuk kalian yang mau jual Bitcoin, yang pertama di sini 1.6118 untuk Fibonacci-nya ini ada di angka 110.000 ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman kalian bisa jual di angka sini aja 1.38 atau di 95.000-nya, karena 100.000 itu angka psikologis ya teman-teman, angka psikologis atau angka support. Jadi kita bisa jual sebelum masuk ke angka situ. Kalau mau aman lagi, kalian bisa jual di angka sini ya teman-teman untuk si Bitcoin 86.000 atau 85.000. Nah, jadi ini untuk penjualan, area-area penjualan untuk si Bitcoin sendiri ya teman-teman. Nah, dan sekarang Bitcoin mau kemana sih Bang? Nah, kita akan coba masuk ke 4H. Kalau misalnya teman-teman kita lihat dari segi 4H-nya, Bitcoin ini sekarang berada di area sebuah supply, dan supply-nya ini dia reject ya teman-teman. Nah, supply-nya ini reject. Nah, dia tuh masuk ke area supply dan reject. Kemungkinan besar teman-teman semuanya, kalau misalnya dia udah reject seperti ini, kita tinggal nunggu koreksi atau reversal di time frame yang lebih kecil. Nah, kemungkinan besar Bitcoin bakal ke bawah. Jadi kita akan coba nunggu aja, atau kita lihat reversal di time frame yang lebih kecilnya ya teman-teman. Nah, kita akan coba masuk ke time frame 1 jamnya teman-teman. Nah, di 1 jam ini sendiri di sini ada yang namanya area supply teman-teman. Area supply ini Bitcoin cuman nyentuh sedikit, dan sekarang mana sih untuk low-nya, dan ini dia break structure di area sini teman-teman. Dia juga break structure di area sini, dan untuk low si Bitcoin ini pasti berada di area sini. Nah, ini untuk low si Bitcoin teman-teman. Nah, jadi untuk sekarang kalian bisa nungguin break low yang ini, baru dia retest, nah baru dia turun kembali teman-teman. Ini untuk si Bitcoin di 1 jam. Jadi wajib yang namanya break dulu low yang ini teman-teman. Wajib break low yang ini, wajib break low ini. Nah, ketika Bitcoin berhasil break low yang ini teman-teman, kemungkinan besar dia akan retest, baru dia melanjutkan penurunan. Nah, untuk penurunannya sendiri teman-teman di sini ada yang namanya area demand. Nah, ini area target yang pertama is a demand ya teman-teman. Nah, ini area demand, ini target yang pertama, dan kita ketika harga udah di area demand ya kalian TP aja, dan kita akan lihat lagi Bitcoin ini mau kemana, atau WNS dulu lah intinya. Nah, jadi untuk 1 jam pergerakan harga Bitcoin seperti ini ya teman-teman. Jadi ini supply-nya ini kita belum tahu dia tuh benar-benar break atau benar-benar tahan, belum tahu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ini reject ya ini reject teman-teman, ini reject, wajibnya dia turun kalau misalnya dia tembus low yang ini. Apalagi teman-teman kalau misalnya Bitcoin tembus low yang ini, nah tembus low yang ini atau tembus low yang ini lebih enak ya. Ini aja lah, kalau misal Bitcoin tembus area low yang ini, dia break gini, ini udah sangat-sangat ada konfirmasi teman-teman, konfirmasi dan indikasi bahwa Bitcoin ini bakal penurunan. Nah, jadi segitu untuk Bitcoin, dan kita akan coba masuk ke Bitcoin Domains. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah chart dari Bitcoin Domains ya teman-teman. Di sini gue ini udah prediksi bahwa Bitcoin Domains ini kemungkinan besar dia bakal masuk ke area 60% ya teman-teman. Untuk kalau misal Bitcoinnya helping, pas kenaikan helping kan
bisa aja Bitcoin domains ini masuk ke area sekitar 60%. Dan Bitcoin domain sekarang ini di area sekitar 55% ya teman-teman. Nah, kalau misal kita back lihat lagi secara lihat lagi ke ini ya teman-teman. Lihat di time frame yang lebih kecil. Nah, kita akan hapusin dulu. Kalau misalnya kita lihat di time frame yang lebih kecil, teman-teman, di sini ada yang namanya area supply di time frame 2 jamnya. Kalau di time frame 4 jamnya ya di sini ada area order block ya, teman-teman, atau area supply juga. Ini kuat areanya karena di sini ada yang namanya flag limit juga. Nah, di area supply ini ada yang namanya flag limit, teman-teman. Nah, dan Bitcoin domains, teman-teman, di sini dia itu namanya ini dia ini kan imbalance. Ini imbalance dan dia lagi retest dulu sebentar ya teman-teman. Nah, kalau menurut gua pribadi teman-teman, kan di sini dia break nih, dia break. Menurut gua pribadi Bitcoin domains ini kemungkinan besar bisa ke area atas ya teman-teman. Nah, kalau misalnya Bitcoin domainsnya ke area atas dan Bitcoin jebol area supply, berarti Bitcoin akan masuk ke supply selanjutnya. Mana supply selanjutnya? Ini gua akan kasih tahu ke kalian nih. Mana supply selanjutnya untuk si Bitcoin ya teman-teman. Nah, untuk supply selanjutnya ini ada di area sini teman-teman. Nah, area sekitar 70k ya teman-teman. Mana sih yang tadi tuh BTC USDT? Nah, ini area supply selanjutnya ini ada berada di area sini teman-teman. Nah, area sekitar 70k untuk supply Bitcoin selanjutnya. Ini area supply yang sangat potensial, dan untuk area SR flipnya atau SNR-nya ini ada di area sekitar 69k ya teman-teman. Mana sih BTC USDT tadi tuh gua di mana sih? Di Bybit apa Binance ya? Di sini kan. Nah, ini nih. Jadi area supply yang selanjutnya teman-teman di area sini. Ini ada yang namanya area supply selanjutnya. Kalau misalnya berhasil Bitcoin domainsnya ini masuk ke area supply di atas, kemungkinan besar Bitcoin akan masuk ke area sekitar 75k. Ya, makanya yang tadi gua bilang 70k, sorry, yang tadi gua bilang ya teman-teman, potensial banget kalau misalnya Bitcoin break low yang ini udah ada konfirmasi bahwa kita sedang berada di range bearish ya teman-teman, atau kita berada di trend bearish. Nah, kalau misalnya kita lihat Bitcoin domainsnya, ini area supply ya teman-teman. Nah, ini area supply. Nah, kalau misalnya tertahan di area sini, berarti ini tuh ada yang namanya area imbalance ya teman-teman, atau area ketidakseimbangan harga. Jadi ya ini juga bisa memantulkan harga Bitcoin untuk Bitcoin domainsnya untuk saat ini teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan dari price action dari segi Bitcoin domains dan juga dari segi Bitcoin. Di sini gua akan coba jelasin dari segi USDT domainsnya mau kemana sih. Nah, kita akan coba pakai USDT.D ya teman-teman, USDT domains. Sebenarnya kalian juga bisa pakai DYX ya, DXY ini lebih bagus ya teman-teman. Pakai DXY lebih bagus ya untuk korelasi, tapi ya banyakan kan tradernya tuh pakai ini USDT domain, jadi gua pakai USDT domain aja gitu. Nah, untuk USDT domainsnya teman-teman, USDT domains ini dia udah tertahan di area sebuah demand teman-teman. Nah, USDT domainsnya ini tertahan di area sebuah demand. Kemungkinan besar teman-teman di sini juga ada yang namanya high-nya dia, dan di sini ini low-nya. Kalau misalnya USDT domainsnya ini berhasil break high-nya dia, kemungkinan besar ini bakal ada pumping yang sangat gede ya teman-teman untuk si Bitcoin domains ini. Ini dia reject di area sebuah demand-nya, dan Bitcoin dia tuh reject di area sebuah supply-nya. Berarti kolerasi yang sangat lengkap ya di antara Bitcoin domains dan juga USDT domains. Nah, kemungkinan besar teman-teman untuk target selanjutnya untuk si USDT domainsnya ini bakal masuk ke area supply yang ada di sini. Nah, ini ada area supply yang sangat potensial untuk si USDT domains ini, teman-teman. Nah, jadi segitu aja teman-teman untuk charting kita di area Bitcoin domains, di area USDT domains, dan juga di area USDT domainsnya. Nah, Bang, altcoin tuh kapan sih untuk terbangnya? Nah, kalau misal kalian mau cari altcoin, kalian cari aja di sini ALT index ya teman. Nah, ALT index. Nah, kalian bisa klik yang dari blockchain center yang ini.
Di sini nah, untuk altcoin index sekarang ini di area 37 ya, teman-teman. 37, dan kalian bisa cicil altcoin untuk sekarang. Karena ketika altcoin season ini bakal ada yang namanya pumping gila-gilaan untuk si altcoin ini sendiri. Nah, untuk nextnya kita akan coba bahas altcoin. Kalau misalnya kita bahas altcoin, teman-teman, kalian bisa yang namanya request di kolom komentar ini. Nah, jadi segitu aja teman-teman video dari gua ya. Untuk kalian yang mau join event lucky draw ini, kalian bisa join, klik linknya ada di deskripsi ini ya teman-teman. Thank you semuanya and bye bye.